Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Reja El Akbar selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kisah sukses pengusaha internasional dan Indonesia. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Anissa Suci Aminda, ada Rani Yohanida dengan NPM 038, Ardalin Dentiana dengan NPM 039, Siti Nur Agnia dengan NPM 042, dan Nurul Fitri Mubarakah dengan NPM 051. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pengusaha sukses internasionalnya, yaitu ada Ray Kroc, dan dari Indonesianya ada Hendy Setiono. Baiklah, yang pertama kami akan membahas mengenai pengusaha Ray Kroc. Dibahas mulai dari latar belakang kehidupan Ray Kroc. Ray Kroc atau dengan nama asli Raymond Albert Kroc yang lahir pada tanggal 4 Oktober tahun 1902 dari orang tua arsitektur di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Alois Louis Kroc yang bekerja di sebuah perusahaan telegram Western Union. Beliau meraih posisi tertinggi di organisasi. Ibunya bernama Rosemary. Dia bisa memainkan piano. Dari situ pun dia mendapatkan uang tambahan dengan mengajar piano kepada anak-anak dan orang dewasa. Kroc sendiri memiliki 2 orang saudara, yaitu Robert dan Lorraine. Dia juga seorang anak yang cerdas, pekerja keras. Saat belajar di Lincoln School di Oak Park, ia pun unggul dalam debat, menunjukkan kemampuannya dalam meyakinkan orang dengan mudah. Ketika masih kecil, Kroc belajar piano dari ibunya. Dia pun juga sudah memperlihatkan bakatnya dalam bidang bisnis dengan membuka gerai limun. Selanjutnya yaitu mengenai kehidupan pribadi Ray Kroc. Pada tahun 1922, Ray Kroc menikah dengan kekasihnya di sekolah menengah, Ethel Fleming. Mereka pun dikaruniai seorang putri bernama Marilyn Kroc. Pasangan ini bercerai pada tahun 1961. Pada tahun 1963-nya, ia pun menikahi Jane Dobbins Creed, seorang sekretaris. Pernikahan berakhir dengan perceraian pada tahun 1998. Dan pada tahun 1969, dia menikah dengan Joan Beverly Smith Mesfit. Dan pada 14 Januari 1984, dia meninggal di usianya yang ke-81 karena gagal jantung dan dimakamkan di El Camino Memorial Park di Sorrento, Paris, San Diego. Dia bertahan dengan istri ketiganya yaitu Joan. Baiklah, selanjutnya akan membahas mengenai awal mula Ray Kroc ini membangun atau merintis usaha McDonald. Pada tahun 1954, karena situasinya agak suram dan juga Ray Kroc ini adanya penurunan penjualan mixernya. Ray Kroc memperhatikan bahwa satu restoran di San Bernardino terus memesan mixernya dalam jumlah yang banyak. Karena penasaran, ia pun mengunjungi dan mendapati restoran itu adalah restoran drive-in tanpa pengaturan tempat duduk di dalam, dijalankan oleh 2 orang saudara lelaki, yaitu Richard dan Maurice McDonald. Ketika dia berbicara dengan McDonald bersaudara, mereka awalnya tidak menunjukkan minat, tetapi Kroc terus meyakinkan untuk memberinya hak eksklusif untuk menjual metode McDonald. Dan akhirnya pada tanggal 15 April 1955, Kroc pun membuka restoran pertamanya di Des Plaines, Illinois. Dan pada akhir tahun, dia pun telah membuka lagi 2 restoran. Dan pada saat itu ia mendapatkan $235.000 dalam penjualannya. Kemudian, ia pun menjual waralaba dan mengumpulkan sekitar 1,9% dari penjualan kotor. Dan akhirnya, pada pergantian tahun 1950-an, McDonald telah tumbuh sangat besar dan menghasilkan laba yang sangat baik. Pada tahun 1961, Kroc pun akhirnya membeli McDonald dengan uang tunai 2,7 juta. Dan akhirnya pada saat itu, McDonald secara eksklusif telah dimiliki oleh Ray Kroc. Pada tahun 1965, rantai ini memiliki 700 restoran di 44 negara bagian. Dan akhirnya pada bulan April tahun 1965, McDonald go publik dengan harga saham 22 per saham
$22 per saham, dan dalam beberapa minggu harga sahamnya terus naik sampai menjadi $49. Pada akhir dekade, ada 1.500 McDonald yang beroperasi di seluruh dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah karakteristik, sikap, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh Ray Kroc. Pertama yaitu karakteristik dan sikap yang dimiliki oleh Ray Kroc. Keberhasilan usaha Ray Kroc tentunya tidak terlepas dari karakteristik dan sikap yang dimiliki oleh beliau. Karakteristik dan sikap yang dimiliki oleh Ray Kroc diantaranya yaitu pekerja keras. Sebelum mendirikan McDonald's, dia pernah bekerja sebagai seorang salesman dan supir atau pengemudi ambulans pada Perang Dunia ke-1. Beliau juga pernah menjual limun dan membuka toko musik. Beliau bekerja dengan keras dan berusaha belajar tentang berwirausaha dan menerapkannya pada pendirian McDonald's. Kemudian inovatif dan kreatif. Setelah McDonald's menjadi miliknya, beliau mulai mengembangkan perusahaannya dengan menambah menu dan menambah jumlah karyawan. Selain itu, karakteristik dan sikap dari Ray Kroc diantaranya itu gigih, cepat dalam mengambil keputusan, kemudian selalu belajar dari pengalaman, ambisius, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko. Selanjutnya, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Ray Kroc diantaranya itu kemampuan dalam membuat strategi bisnis dan pemasaran yang bagus. Kemudian kemampuan manajemen bisnis, kemudian mampu meyakinkan orang lain yang terlihat pada saat Ray Kroc menawarkan konsep franchise untuk menyebarkan McDonald's ke seluruh Amerika. Kroc bersedia hanya diberi bayaran atau fee sedikit agar dipercaya menjadi agennya. Berkat kegigihan dan kelihayannya, resto makanan cepat saji McDonald's menyebar dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu kemampuan atau skill kepemimpinannya. Terlihat ketika perusahaan McDonald's jatuh ke tangan Ray Kroc, perusahaan tersebut menjadi franchise yang berskala global serta karyawannya semakin banyak dan asetnya yang kian melimpah. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh McDonald. Next. Di sini ada 5 kendala yang dihadapi oleh McDonald. Yang pertama itu terjadi peningkatan kompetisi atau persaingan sesama restoran fast food. Jadi karena banyaknya brand-brand makanan fast food, itu membuat banyak sekali persaingan di antara restoran fast food. Nah, itu juga terjadi pada McDonald. Selanjutnya yang kedua, permasalahan kenaikan harga menu. Jadi, seiring dengan berjalannya waktu, harga bahan pokok itu pasti naik gitu. Terutama McDonald itu pasti pakai bahan pokok seperti daging dan keju. Itu juga pasti seiring berjalannya waktu itu akan meningkat dan akan meningkatkan harga penjualan dari menu McD itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada menu makanan yang kurang fleksibel. Jadi McD ini terkenal dengan menunya itu yang konsisten, sehingga banyak sekali kalau dari brand-brand lain itu kan banyak yang menunya itu fleksibel gitu ya, bisa kayak pembelinya itu bisa bikin sendiri gitu menunya maunya kayak gimana. Nah, kalau McD itu sudah ada ketentuan menunya. Kemudian yang keempat itu ada pelayanan yang lambat. Jadi McD ini menerima beberapa kritik mengenai pelayanannya yang lambat gitu dari menyajikan makanannya. Kemudian yang kelima, susahnya mendapatkan inovasi untuk bersaing. McD ini mengalami kemerosotan dalam penjualannya dikarenakan persaingan yang terus-menerus berjalan tanpa henti. Tapi nanti ada beberapa inovasi yang kemudian akan dikembangkan oleh McD. Next. Kemudian di sini ada cara mengatasi kendala. Nah, yang pertama itu karena terjadinya peningkatan kompetisi atau persaingan antara restoran fast food, McD ini mengatasinya yang pertama, melakukan survei untuk inovasi baru pada menu. Yang kedua, meningkatkan pelayanan pemasaran dan varian-varian menu baru. Yang kedua, permasalahan kenaikan harga menu.
Untuk cara mengatasinya, McD punya dua cara. Yang pertama, mencoba membuat menu paket hemat. Yang kedua, memilih penggunaan bahan pokok tanpa mengurangi cita rasa. Selanjutnya, yang ketiga itu ada menu makanan yang kurang fleksibel. Untuk cara mengatasinya, yang pertama itu membuat menu berdasarkan keinginan konsumen sendiri. Yang kedua, tidak terpaku dengan menu yang sudah disediakan oleh McD. Yang keempat, pelayanan yang lambat. Itu cara mengatasinya yang sudah berkembang di setiap outlet seperti Wi-Fi. Yang kedua, melatih pelayanan karyawan dalam menyajikan menu makanan. Yang kelima, itu susahnya mendapatkan inovasi untuk bersaing. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama, melihat perkembangan menu dari brand lain, dan yang kedua, menciptakan rasa-rasa yang baru agar dapat bersaing dengan brand-brand lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu yang keempat, strategi dan pemasaran serta profit yang didapat oleh Rock. Strategi pemasarannya yaitu yang pertama, promosi public relation, yaitu melalui hospitality dengan memberikan pelayanan yang lebih kepada pelanggan melalui magic moment. Yang kedua, advertising, yaitu melalui above the line dengan cara kerjasama dengan stasiun radio lokal untuk menginformasikan event-event yang diadakan oleh McDonald's. Yang ketiga, melalui below the line, yaitu dengan cara menempel spanduk brosur translate Selanjutnya yaitu yang keempat, strategi pemasaran dan profit yang didapat oleh Rock. Next. Strategi pemasaran. Yang pertama yaitu promosi public relation. Melalui hospitality dengan memberikan pelayanan yang lebih kepada pelanggan melalui magic moment. Yang kedua, advertising, yaitu melalui above the line dengan cara kerjasama dengan stasiun radio lokal untuk menginformasikan event-event yang diadakan oleh McDonald's. Yang ketiga yaitu melalui below the line dengan cara menempel spanduk, poster, browsing, standing banner, hanging mobile, translate, serta backdrop. Yang selanjutnya yaitu showcase, berupa merchandise McDonald's. Yang kelima yaitu event yang dilaksanakan di McDonald's
yang dapat dijadikan sebagai sarana promosi yang berupa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Next. Selanjutnya yaitu besar profit yang didapat. Untuk meningkatkan profit, Raycroft mendirikan franchise reality corporation yang bertugas membeli tanah yang menjualnya ke franchise McDonald's dengan sistem kredit. Akhir 1961, Raycroft mulai merekrut franchise secara besar-besaran. Strateginya berhasil, profit perusahaan meningkat. Besarnya pendapatan yang didapatkan McDonald's mengakibatkan naiknya saham perusahaan di pasar finansial. Modal yang didapatkannya dari pasar finansial kemudian digunakan untuk menciptakan kampanye iklan yang berfokus memperkenalkan maskot perusahaan Ronald McDonald. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan inovasi yang dilakukan oleh Raycroft. Next. Raycroft dikenal membuat sejumlah inovasi di industri layanan makanan. Melalui inovasinya, ia membantu pemilik waralaba untuk menghasilkan uang cepat dan memungkinkan untuk memiliki lebih banyak kontrol dan juga berkontribusi pada pengembangan restoran dan waralaba. Next. Nah, inovasi di industri layanan makanan yang dilakukan oleh McDonald itu yang pertama kan pada tahun 1950 itu melalui pembuatan indoor setting yang dibuat dan didesain secara nyaman agar pelanggan merasa nyaman saat membeli produk. Nah, tapi pada tahun 1970 itu Raycroft melakukan inovasi melalui adanya drive-thru window agar pelayanan dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Nah, yang ketiga itu inovasi yang dilakukan oleh Raycroft itu dengan menambahkan menu breakfast. Nah, hal ini dilakukan pada tahun 1980. Tujuannya agar konsumen tidak kesulitan untuk mencari menu sarapan dan juga agar konsumen tidak merasa bosan dan menjadi terus tertarik untuk membelinya. Next. Raycroft juga memperhatikan minat waralaba. Tidak seperti restoran lain, ia juga menjual persediaan dengan harga yang wajar dan memastikan bahwa mereka itu mendapat cukup laba. Raycroft tidak mengambil keuntungan dengan menjual produk dengan harga yang mahal, karena tujuannya itu agar semua kalangan konsumen dapat membelinya. Next. Nah, ide inovatif yang lainnya yaitu dengan mendirikan Universitas Hamburger di Oak di pinggiran barat Chicago. Nah, kampus ini berdiri di atas tanah seluas 80 hektar dan menyediakan pelatihan selama 32 jam untuk karyawan restoran di bulan pertama mereka. Nah, karyawan ini akan mendapat ilmu tentang operasional restoran, pelayanan, kualitas, harga, dan juga kebersihan restoran. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan tenaga profesional yang lebih handal. Next. Terima kasih. Ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai kisah dari Hendy Setiono. Mulai dari latar belakang keluarga Hendy Setiono. Hendy Setiono yang lahir di Surabaya pada 30 Maret 1983 dari pasangan Insinyur Haji Bambang Sudiono dengan Endah Setijowati. Pada masa kecilnya, Hendy Setiono dihabiskan di Surabaya, kemudian pindah ke Bontang. Pendidikan SD-nya pun ia habiskan di Bontang dan tamat di Amerika Serikat. Kemudian, pada saat SMP, ia kembali ke Bontang. Dan pada pendidikan SMA-nya ia habiskan di Surabaya. Setamatnya dari SMA, Hendy Setiono pun kuliah di ITS Surabaya. Namun pada semester 4 ia keluar karena ingin membangun bisnis kebab. Hendy Setiono pun menikah muda dengan sang istri yang bernama Nilamsari dan kemudian dikaruniai 3 anak, yaitu yang bernama Rapi Darmawan, Reva Udari Jahipa, dan Ridi Enterprise. Next.
Nah, kemudian adalah awal mula Hendy Setiano merintis bisnis kebab Babarapi. Bisnis ini berawal pada Mei tahun 2003 pada saat ia mengunjungi sang ayah yang bekerja di perusahaan minyak di Qatar. Di sana ia banyak menemui kedai kebab yang sangat ramai diserbu pembeli. Karena penasaran, ia pun akhirnya mencoba dan membelinya. Ketika mencobanya, dia pun merasa bahwa kebab ini sangat enak sekali. Dan ketika itu pun dia berpikir untuk membangun bisnis kebab di Indonesia. Ia pun menggunakan trademark Turki untuk menarik calon pelanggan, yaitu dengan nama Kebab Turki Babarapi. Kebab Turki Babarapi ini diambil dari nama anaknya yang pertama, yaitu Rapi Darmawan, dan kata Baba itu dalam bahasa Turki artinya bapak. Begitu ia tiba di tanah air, Hendy langsung menyusun strategi bisnis. Dia pun mencari rekanan bisnis, kemudian bertemu dengan kawan yang juga senang kuliner, yaitu Hasan Baharaja. Kemudian mereka pun sepakat untuk melakukan bisnis, walau pada awal-awal bisnisnya penuh trial dan error. Mereka pun kemudian melakukan penjajakan bisnis, pangsa pasar, dan berusaha memodifikasi resep kebab yang familiar dengan lidah orang Indonesia, khususnya orang Surabaya, karena kota Surabaya ini adalah kota pertama Hendy memulai bisnis. Proses peracikan resep yang pas pun membutuhkan waktu sekitar 3 bulan dengan modal sekitar 10 juta. Dan akhirnya pada September tahun 2003, gerobak kebab pertamanya pun mulai beroperasi. Walaupun pada masa awal-awal usahanya diakui Hendy sangatlah berat. Pernah uang dagangnya dibawa kabur karyawan, gonta-ganti karyawan juga sangat sering sekali. Baru beberapa minggu bekerja, karyawannya sudah minta keluar. Bahkan Hendy dan sang istri pun, Nilam Sari, pernah harus berjualan sendiri. Karena strategi pemasarannya yang sudah sangat jelas, Babarapi pun menyiapkan pasukan khusus untuk quality control yang akan selalu memandu dan memantau kondisi setiap outlet. Hendy juga selalu mengedepankan inovasi membuat produknya digemari. Salah satunya adalah pemasakan daging yang diasap bukan digoreng. Dan dari varian kebabnya pun cukup banyak, yaitu mulai dari yang asin sampai yang manis, dengan harga yang cukup terjangkau mulai dari 8.000 sampai belasan ribu. Kemudian Hendy pun mematenkan kebabnya dan membuka peluang franchise. Melalui PT Babarapi Indonesia, perusahaan ini pun kemudian membuka peluang kemitraan tersebut dengan harga mulai 50 jutaan. Dan akhirnya Hendy hanya butuh waktu 3-4 tahun untuk mengembangkan sayap di mana-mana. Kini outlet kebab Turki Babarapi telah berkembang hingga lebih dari 375 outlet dan memperkerjakan karyawan sebanyak lebih dari 200-an orang. Omsetnya pun sangat fantastis, yaitu sekitar 16 miliar per tahunnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah karakteristik, sikap, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh Babarapi. Pertama itu karakteristik yang dimiliki oleh Babarapi. Karakteristik dan sikap yang dimiliki oleh Babarapi diantaranya itu pertama motivasi yang tinggi. Dimulai dengan liburannya untuk bertemu sang ayah di Qatar dan beliau mencoba makanan Timur Tengah yaitu kebab yang banyak dijual di sana dan ramai dengan pembeli. Setelah mencoba beliau tertarik dengan rasanya yang enak dan termotivasi untuk membuat usaha kebab di Indonesia. Saat itu di Indonesia belum banyak usaha sejenis yang berdiri sehingga beliau dapat melihat peluang usaha dengan berjualan kebab. Selanjutnya adalah penuh keyakinan dan percaya diri. Beliau yakin bahwa usahanya akan berkembang dan sukses meskipun di awal pendirian usahanya beliau bahkan kurang mendapat dukungan dari orang tuanya untuk berwirausaha. Namun beliau tetap yakin beliau bisa mendirikan sebuah usaha dengan berusaha mencari partner kerja, karyawan, inovasi, dan kreasi akan produknya dan selalu berpandangan ke depan. Selanjutnya adalah inovatif dan kreatif. Menu kebab yang dijual oleh beliau sebenarnya bukan sama persis dengan kebab yang dicobanya dulu di Qatar. Beliau mencoba menyesuaikan porsi, memodifikasi bumbu dan rasa yang sekiranya akan sesuai dengan lidah orang Indonesia. Selain itu, semakin usahanya berkembang,
beliau menciptakan menu-menu baru seperti burger yang berisi daging kebab, hot dog, kebab isi sosis istimewa, dan kebab pisang coklat. Selanjutnya, beliau pekerja keras dan pantang menyerah. Meskipun dalam pendirian usahanya tidak mudah dan pernah mengalami trial and error, beliau tidak pernah menyerah. Beliau terus mencoba mengembangkan usahanya, berinovasi dan berkreasi, mengatur strategi agar usahanya dapat maju dan sukses. Dan yang kelima adalah berani mengambil resiko. Dahulu beliau adalah seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, dulu beliau berani mengambil resiko meninggalkan bangku kuliahnya dan memulai bisnis kebab ini. Beliau juga tetap yakin akan keputusannya untuk membuka usaha meskipun tidak mendapat dukungan dari keluarga serta keterbatasan finansial untuk modal. Selain itu, karakteristik dan sikap yang beliau miliki adalah yaitu berorientasi masa depan, kemudian komitmen, kemudian berorientasi pada hasil kerja dan prestasi, dan yang terakhir adalah menerima saran atau kritik yang diberikan untuk usahanya. Selanjutnya yaitu kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Hendy Setiono. Pertama yaitu kemampuan manajemen bisnis. Yang kedua yaitu pandai memanfaatkan peluang. Beliau selalu melihat tren dan memahami keinginan konsumen sehingga penjualan pada usahanya selalu diburu konsumen. Beliau juga membuka gerai atau cabang gerai di banyak tempat sehingga dapat memperluas penjualan. Yang ketiga yaitu mengembangkan ide. Selain mempunyai usaha di bidang kuliner, beliau juga memiliki usaha di bidang fashion dan kecantikan. Selanjutnya yaitu berinovasi dan berkreasi pada produk. Semakin usahanya berkembang, beliau menciptakan menu-menu baru seperti burger yang berisi daging kebab, hot dog, kebab isi sosis istimewa, dan kebab pisang coklat. Kemudian yang terakhir yaitu strategi pemasaran produknya yang bagus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas kendala-kendala yang dihadapi oleh kebab Baba Raffi. Selanjutnya, yang pertama itu ada kendala saat baru memulai merintis usaha. Jadi, perusahaan yang baru awal merintis usaha itu memang tidak mudah gitu ya untuk mendapatkan konsumen. Nah, itu juga menjadi kendala kebab Baba Raffi saat pertama mulai terjun di dunia usaha. Yang kedua itu ada penurunan omset yang dialami saat tahun kedua. Nah, penurunan omset ini itu terjadi karena sistem manajemen yang digunakan oleh kebab Baba Raffi ini tidak terkontrol atau kurang baik gitu ya, sehingga banyak sekali kerugian-kerugian yang dialami. Yang ketiga itu berjualan menggunakan gerobak membuat lokasi tidak nyaman. Saat awal berjualan, kebab Baba Raffi ini menggunakan gerobak. Nah, ini tuh membuat mungkin sebagian pembeli yang ingin duduk gitu ya, sekedar menikmati kebabnya menjadi kurang nyaman. Nah, ini menjadi kendala saat awal kebab Baba Raffi ini dibangun gitu. Yang keempat, banyaknya persaingan atau kompetisi dengan produk lainnya. Nah, meski banyaknya persaingan baru yang menarik, tetapi tetap fokus utama dari kebab Baba Raffi ini adalah bisnis yang sedang dijalani dengan terus melakukan inovasi gitu. Banyaknya persaingan itu hanya dijadikan modal untuk terus membangun inovasi baru. Yang kelima, banyaknya pegawai atau karyawan yang berhenti. Kalau hal ini itu tidak hanya dialami oleh kebab Baba Raffi saja, pasti banyak perusahaan-perusahaan lain itu mengalami hal yang sama. Jadi permasalahan ini tuh akan diatasi oleh kebab Baba Raffi dengan tetap fokus terhadap visi dan misi. Selanjutnya, yang pertama untuk cara mengatasi kendalanya itu, yang pertama kendala saat memulai merintis usaha. Nah, cara mengatasinya yang pertama itu memulai bisnis waralaba atau franchise di berbagai daerah. Yang kedua, meningkatkan jumlah cabang yang dimiliki oleh kebab Baba Raffi.
Yang kedua, penurunan omset yang dialami saat tahun kedua, itu cara mengatasinya. Yang pertama, melakukan pembenahan manajemen internal perusahaan. Yang kedua, memerhatikan aspek-aspek penting dalam perusahaan. Dan yang terakhir, lebih mengawasi penjualan dan stok makanan yang ada. Selanjutnya, yang ketiga itu berjualan menggunakan gerobak membuat lokasi tidak nyaman. Untuk cara mengatasinya, yang pertama mengumpulkan modal untuk membangun kedai, yang kedua mencari lokasi yang strategis demi kenyamanan pembeli. Yang keempat, selanjutnya yang keempat yaitu banyaknya persaingan dengan produk lainnya. Nah, cara mengatasinya pertama, membuat inovasi baru dari brand lain dan melakukan modifikasi menu. Yang kedua, meningkatkan visi dan misi penjualan untuk mendapatkan keberhasilan. Yang kelima, banyaknya pegawai atau karyawan yang berhenti. Untuk cara mengatasinya, yang pertama, itu membuka lebih banyak lowongan pekerjaan. Dan yang kedua, tetap fokus dengan bisnis dan bertahan dengan pegawai yang masih ada atau masih bertahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran serta profit yang didapat. Untuk strategi pemasarannya yang pertama yaitu availability. Maksudnya yaitu kita hadir di beberapa cabang yang tersebar. Tentunya cabang-cabang gerai yang mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua yaitu affordability. Artinya harga yang ditawarkan terjangkau dan mudah dijangkau oleh target market. Yang ketiga yaitu customer experience, di mana menurut pengalaman para konsumen yang pernah makan kebab Baba Raffi mencetuskan bahwa kebab is a lifestyle. Makan kebab itu gaul dan kekinian. Selanjutnya yaitu strategi pemasarannya, yaitu dengan menggunakan akun buzzer dan menggunakan promo yang menarik customer untuk datang. Lalu menggunakan digital marketing yang digunakan untuk awareness, generating traffic, atau memisahkan customer yang langsung datang. Serta dalam hal ini juga perlu konsisten dalam melakukan promosi. Tujuannya yaitu agar customer selalu ingat pada brand kebab Baba Raffi. Lalu besar profit yang didapat yaitu kebab Baba Raffi memiliki 1.300 cabang di Indonesia dan 9 cabang di negara di dunia. Untuk Baba Raffi Premium, jika kita ingin melakukan usaha Baba Raffi, untuk Baba Raffi Premium, kita harus mengeluarkan investasi sebesar 200 juta dan kembali modal selama 1,9 tahun. Untuk pemasukannya yaitu omset rata-rata per hari sebesar 1.500.000, omset rata-rata per bulan sebesar 45 juta. Untuk pengeluarannya yaitu pemakaian bahan baku sebesar 55% yaitu 24.750. Untuk biaya usahanya sebesar 20% yaitu 9 juta. Untuk royalti sebesar 5% yaitu 2.250. Jadi total pengeluarannya yaitu 36 juta dan keuntungan bersihnya yaitu 9 juta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait inovasi yang dilakukan oleh Hendy Setiono. Next. Next. Nah, inovasi atau pembedaan yang dilakukan oleh Hendy Setiono yang pertama itu memiliki konsep takeaway, sehingga outlet yang didirikannya itu tidak perlu besar. Jadi bisa ditempatkan di mana saja terdapat potensi pasar atau keramaian. Nah, selain itu inovasi juga dilakukan dalam tampilan outlet yang eye-catching dan mudah dikenali. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping terkait outlet yang didirikan, itu ciri khasnya bernuansa kuning dengan sedikit campuran hitam yang didesain seminimal mungkin namun tetap menarik perhatian saat melihatnya. Next. Lalu yang kedua yaitu Hendy Setiono membuat inovasi yang unik dengan
menggabungkan antara hotdog dan burger yang diberi nama hot burger. Yang sebenarnya banyak inovasi menu-menu lain yang disediakan oleh Hendy Setiano. Namun salah satu modifikasi menu yang paling otentik yaitu produk hot burger tersebut. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, ciri khasnya yaitu bentuk rotinya unik, diisi dengan daging patty dan sosis skinless khas Bebarapi yang dikombinasikan dengan sayuran segar dan saus yang nikmat dan membuat setiap gigitan hot burger ini menjadi sulit untuk dilupakan. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk pemaparan pada bagian ini sudah selesai. Kami akan lanjut pada pemaparan berikutnya. Baik, kelompok kami selanjutnya akan membahas mengenai mengidentifikasi mengenai peluang usaha yang akan dikerjakan oleh kelompok kami. Next. Pertama, apakah usaha tersebut cocok dan sesuai dengan usaha yang akan kelompok kami kerjakan? Menurut kelompok kami, usaha tersebut dapat dikatakan hampir cocok dan sesuai dengan usaha yang akan dikerjakan oleh kelompok kami. Hal ini dikarenakan usaha yang sudah kami jelaskan sebelumnya itu sama-sama bergerak dalam bidang jasa, yaitu makanan, dan khususnya yaitu produk burger. Kemudian, kedua pengusaha yang sudah kami jelaskan sebelumnya juga sama-sama mempunyai usaha di bidang makanan cepat saji. Selanjutnya adalah alasan kelompok kami memilih usaha tersebut untuk dikembangkan. Alasan kami dalam memilih usaha ini untuk dikembangkan yaitu karena burger ini adalah makanan cepat saji dengan rasanya yang enak dan banyak digemari, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dan kelompok kami pun memiliki inovasi untuk membuat burger ini lebih sehat dan lebih cocok untuk yang sedang berdiet atau untuk orang yang vegetarian. Karena burger kami ini akan mengganti patty-nya dengan bahan lain selain daging, yaitu dengan bahan dari olahan tempe. Jadi burger kami ini tidak mengandung protein hewani, tapi kami menggantinya dengan protein nabati, yaitu dari kacang kedelai. Baik, sekian dari kami. Sekian dari saya, selanjutnya. Yaitu contoh pengusaha yang sudah pernah sukses pada usaha tersebut selain yang diuraikan pada tugas sebelumnya atau pada tugas A. Beberapa pengusaha yang sudah sukses pada usaha burger yaitu diantaranya yaitu James W. M. Silamore dan David Edgerton, yaitu pendiri utama Burger King. Burger King didirikan pada tahun 1954 oleh James W. M. Silamore dan David Edgerton di Miami. M. Silamore dan Edgerton menjual waralaba pertama mereka pada tahun 1959 dan Burger King segera menjadi restoran waralaba yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Yang kedua yaitu Colonel Sanders, yaitu pendiri atau pemilik KFC. Pada tahun 1952, Colonel Sanders berhasil menjual pertama kali waralaba Kentucky Fried Chicken kepada PT Harman dari Salt Lake, Utah. Konsep bisnis waralaba KFC berhasil dan dijual pada tahun 1964. Selanjutnya yaitu Suyanto Gondokusumo, pemilik dari CFC. Beliau mengendalikan bisnisnya dari Singapura. Suyanto Gondokusumo adalah salah satu pemilik CFC, jaringan restoran cepat saji yang terkenal dengan menu ayam gorengnya. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1983, jauh sebelum ayam goreng crispy populer di Indonesia, bersaing dengan McDonald's dan KFC. Selanjutnya yaitu Erik Kadarman Subarna.
yaitu pemilik atau pendiri dari Burger Blenger. Ehrlich mantap membuka depot burger di pinggir jalan terletak di Barito, daerah Blok M, Jakarta Selatan dengan depot sebesar 2 kali 1 meter. Burger Blenger memulai debutnya pada tahun 2004. Berasal dari bahasa Jawa, Blenger memiliki arti makan sampai kenyang atau kekenyangan. Kata itu mewakili produk dari segi ukuran serta rasa yang berbeda dari setiap burgernya. Kemudian yang terakhir yaitu Anli Maliaki Butar, pendiri dari Burger Bangor. Berawal dari sebuah gerai kecil di Jakarta Barat, Burger Bangor hadir pertama kali pada tanggal 8 Agustus 2018. Banyaknya minat dan permintaan dari konsumen membuat mereka berani melakukan ekspansi di mana hanya dalam waktu 6 bulan saja, Burger Bangor telah membuka 10 gerai baru yang tersebar di area Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pertanyaan apabila ada yang sama dengan usaha kelompok kami. Nah, bagaimana kelompok kami ini membedakan usaha tersebut dan memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya, di sini kami ada 4 cara untuk membedakan atau membuat ciri khas tersendiri. Yang pertama itu memproduksi burger sehat yang cocok untuk vegetarian. Kemudian yang kedua, burger ini disajikan dengan bahan yang berkualitas dan bergizi tentunya. Yang ketiga, tidak menggunakan daging sebagai patty, melainkan kami menggantinya dengan olahan tempe. Dan yang terakhir, burger ini cocok untuk dinikmati oleh semua kalangan, terutama oleh seorang vegetarian. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan bagaimana proses produksi atau proses operasi dari usaha yang akan kelompok kami rintis. Selanjutnya yaitu bahan produk. Mungkin bisa dilihat di PPT beberapa bahan dan produk ya produk untuk membuat burger. Selanjutnya yaitu proses pembuatan produk. Yang pertama, potong dan cincang bawang putih, bawang bombay, dan bawang daun. Yang kedua, tumis ketiga bahan tersebut hingga wangi. Yang kedua, tumis ketiga bahan tersebut hingga wangi. Yang ketiga, kukus tempe selama 15 menit, kemudian dihaluskan dan campurkan dengan bahan tersebut. Yang keempat yaitu bentuk adonan dalam bentuk bulat dan pipih. Yang kelima, lumuri dengan putih telur lalu digoreng menggunakan margarin hingga kecoklatan. Yang keenam yaitu selipkan olahan tempe ke dalam selada tomat dan saus tomat. Selanjutnya yaitu proses pengemasan. Proses pengemasan terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama burger dibungkus dengan kertas food grade. Yang kedua kemudian dikemas menggunakan box berbahan dasar karton. Yang ketiga ditambahkan stiker dengan nama burger PG. Selanjutnya yaitu proses pemasaran. Terdapat 4 strategi proses pemasaran. Yang pertama, mempromosikan produk melalui sosial media. Yang kedua, mengadakan diskon 5% pada minggu pertama launching produk. Yang ketiga, setiap hari Jumat mengadakan diskon sebesar 5% untuk pembelian minimal 2 pieces. Yang keempat, memasang banner dan membagikan poster di sekitar gerai. Selanjutnya yaitu strategi penjualan. Yang pertama, penjualan akan dilakukan di rumah produksi. Yang kedua, burger akan dijual secara online melalui aplikasi GoFood dan Grab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil diskusi kelompok kami terkait proses meniru, memperbaiki, dan menyempurnakan usaha.
Next. Nah, untuk proses meniru di sini kelompok kami meniru menu burger vegetarian dari McDonald's, kemudian meniru konsep kemasan box burger dari McDonald's. Dan untuk proses modifikasinya, kelompok kami memodifikasi patty burger dan diganti dengan olahan tempe, dan juga kemudian memodifikasi pengemasan dan menggunakan tambahan kertas food grade yang aman untuk makanan dan juga diberi label burger veggie sebagai ciri khas produk kelompok. Nah, dan untuk proses penyempurnaannya, kelompok kami melakukan proses produksi semaksimal mungkin dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan sehat, juga cocok untuk vegetarian. Dan juga kelompok kami membuat burger ini dengan harga yang lebih terjangkau. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, baik. Berikut adalah referensi-referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Coba di next. Next. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada hal yang tidak mengenakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.